Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar rek? Ketemu lagi sama Cak Im Unet. Hari ini spesial karena kita akan ngobrol-ngobrol mengenai seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022 yang sudah berjalan. Jadi teman-teman yang khususnya Sobat Unet yang duduk di kelas 12 di SMA, MA maupun SMK, hari-hari ini akan mulai membuat akun LTMPT hingga nanti tanggal 15 Februari. Tetapi ternyata di Humas Universitas Jember, Cak Im juga sering mendapatkan berbagai pertanyaan terkait dengan SNMPTN, mulai yang remeh-temeh sampai yang sangat serius. Ya, oleh karena itu hari ini Cak Im menghadirkan pemateri yang nanti bisa menjawab berbagai pertanyaan kalian mengenai seluk-beluk SNMPTN. Yang pertama, Cak Im akan sapa dulu. Beliau adalah Profesor Selamin, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Jember. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas Im. Ya, gimana, Pak? Alhamdulillah, baik. Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, Pak Selamin masih menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol dengan Cak Im. Pemateri kedua adalah Pak Rohmat Hidayanto. Ini kawan kami di Humas. Tapi kalau Anda mencari Pak Rohmat mungkin tidak ada yang kenal karena lebih terkenal dengan Mas Didung. Ya, ini gimana? Assalamualaikum Mas Didung. Waalaikumsalam, Cak Im. Oke. Sehat Cak Im ya? Alhamdulillah. Nah ini semoga di tengah adanya varian baru tapi kita tetap sehat sehingga kita bisa melaksanakan SNMPTN, SBMPTN sampai penerimaan masuk baru nanti. Oke, Pak Selamin. Ya. SNMPTN kembali digelar ini. Ya. Sebetulnya apa perbedaan antara tahun lalu dengan tahun ini, Pak? Yang signifikan mungkin, Pak? Baik, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara SNMPTN tahun 2021 dengan tahun ini gitu. Jadi prinsipnya sama saja. Ya, sama saja dengan yang tahun-tahun sebelumnya ya, tahun lalu terutama. Begitu, Mas Kaim. Oke. Bapak, baru tadi pagi kami membuka email Humas, ada orang tua dari calon mahasiswa yang bertanya, kapan SNMPTN dan bagaimana gitu. Apa bedanya dengan sistem penerimaan yang lain? Nah, sebetulnya ini tentu agak memprihatinkan, Pak ya, karena SNMPTN kan sudah berjalan lama, kemudian juga seharusnya sekolah dan siswa sudah tahu. Nah, mohon Pak dijelaskan kembali kira-kira SNMPTN itu filosofisnya seperti apa, kemudian sistemnya seperti apa. Oke, baik. Makasih, Cak Im ya. Jadi SNMPTN itu kan kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ya. Nah, dasar penerimaan atau seleksinya itu adalah nilai-nilai rapot yang diperoleh oleh calon mahasiswa baru atau calon peserta gitu semasa dia di sekolah menengah atas ya, di SMA, SMK atau MA ya, atau MA gitu. Nah, itu nanti di rata-rata, kemudian ditambah dengan portofolio yang lain seperti misalnya prestasi dan juga bagaimana indeks sekolahnya gitu ya. Nah, baru nanti kita proses ya secara nasional. Ya, jadi penyelenggaranya adalah LTMPT. Ya, LTMPT atau lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, jadi mereka yang mengkoordinir perguruan tinggi negeri ya, termasuk juga Poltek gitu ya, Politeknik negeri ya, yang sudah bergabung sejak tahun lalu gitu dengan kami gitu. Nah, baru nanti perguruan tinggi diberi keleluasaan menyeleksi dulu nanti calon-calon mahasiswa yang akan diterima. Nah, tapi nanti prosesnya tetap terpusat secara nasional yang dilakukan oleh LTMPT, gitu Mas. Pak, tadi disebutkan menggunakan nilai raport satu, portofolio, kemudian akreditasi sekolah dan sebagainya. Artinya satu tanpa tes, yang kemudian saya menafsirkan bahwa peran sekolah sangat besar di sini. Betul, ya. Kira-kira apa itu Pak peran sekolahnya? Ya, jadi karena prosesnya memang dimulai dari sekolah, gitu. Jadi sekolah harus betul-betul memastikan
pertama data-data yang ada di PDSS ya, di pangkalan data sekolah dan siswa, itu pastikan semua data sekolah, data-data siswa itu valid ya, termasuk akreditasinya, karena nanti sekolah akan diberi kuota siswa yang eligible atau yang memenuhi syarat untuk ikut jalur SNMPTN. Baru nanti kemudian siswanya yang akan mendaftar, pertama memang mendapatkan akun dulu gitu ya, akun LTMPT, baru dia akan mendaftar dan memilih program studi dan perguruan tinggi yang pas untuk mereka. Begitu, Mas. Oke. Nah, ini tadi berdasarkan pengalaman, ini biasanya jadwal sangat penting. Nah, kira-kira Mas Didung bisa dijelaskan ya, proses atau tahapannya? Yang penting itu tanggal-tanggalnya tadi, supaya teman-teman atau Sobat UNED ini yang khususnya di kelas 12, peserta sekolah maupun orang tua, menjadikan ini sebagai perhatian. Karena kalau telat, ya tentu nggak bisa. Gitu ya. Ya. Bagaimana Mas Didung? Jadwal-jadwal pentingnya apa saja ini? Ya, ini yang perlu diperhatikan oleh calon peserta SNMPTN ataupun orang tua dan guru Sekolah. terutama sekolah ini terkait dengan jadwal. Jadi ini LTMPT ini sudah mulai mensosialisasikan PDSS itu sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 8 Februari. Nanti ya. Nah, ini yang kita lakukan ini salah satunya. Nah, kemudian sosialisasi SNMPTN itu juga mulai 1 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022. Kemudian tanggal 4 Januari kemarin itu LTMPT juga sudah melaunching kegiatan SNMPTN. PMP pada umumnya. Oh, meliputi Ya. semuanya ya? Ya. Kemudian untuk SNMPTN ini kan ada penetapan siswa eligible. Itu dilakukan tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Februari. Jaim. Kemudian pengisian PDSS. Nah, ini jangan sampai terlambat juga. Itu adalah tanggal 8 Januari sampai 8 Februari 2022. Kemudian pendaftaran SNMPTN itu adalah tanggal 14 sampai 28 Februari. Nah, terakhir ini pengumumannya itu adalah tanggal 29 Maret 2022. Tetapi di luar itu ini ada tanggung jawab siswa untuk membuat akun LTMPT. Nah, membuat akun LTMPT untuk siswa itu adalah tanggal 10 Januari sampai dengan 15 Februari. Dan yang untuk sekolah yang belum punya akun LTMPT itu bisa dilakukan tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Februari Oke. 2022. Jadi dari penjelasan Mas Didung tadi sangat jelas bahwa peran sekolah begitu besar ya. Kemudian siswa juga. Oleh karena itu CAI mengingatkan kepada Sobat UNED, terutama yang kelas 12, kalau misalnya dari sekolah tidak ada pemberitahuan, kalian harus proaktif ya, tanya ke guru BK atau buka web LTMPT atau kalau perlu menghubungi kami di Humas Unitas Jember. Baik, kembali ke Pak Selamin, Pak. Secara umum ini seleksinya bagaimana, Pak? Maksudnya berapa persen yang akan kita terima dari jalur SNMPTN, kemudian kalau misalnya di SNMPTN itu konon katanya kalau sudah diterima nggak boleh di SBMPTN, ya, gimana? Ya, jadi pertama distribusi kuota dulu ya. Kita kan menyelenggarakan secara umum 3 jalur ya. Ada SNMPTN, kemudian SBMPTN, kemudian ada yang ujian mandiri atau lokal gitu. Kalau di UNED dikenal dengan istilah SBMPTBR ya. Nah, kami mendistribusikan kuota itu minimal 20% untuk SNMPTN ya, kemudian minimal 40% untuk SNMPTN,
SBMPTN, dan maksimal 30% untuk yang lokal, ya, yang ujian lokal lah, yang diselenggarakan oleh universitas sendiri gitu. Nah, namun demikian kami berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun lalu gitu, kami coba distribusikan secara umum gitu ya. Kalau kita lihat di overall UNED gitu, meskipun tiap prodi berbeda-beda kuota distribusi persentasenya gitu, tapi secara umum di UNED kita itu proporsinya adalah 30% SNMPTN, 50% SBMPTN, dan yang 20% lokal. Tapi itu overall ya, itu depend on program studi masing-masing gitu ya, dan juga lihat perubahan gitu. Jadi kita bisa merubah daya tampung gitu, karena melihat misalnya di SNMPTN mungkin tidak semua yang diterima mendaftar ulang, seperti pertanyaan Cak Iim tadi gitu ya, sehingga kita nanti diberi kesempatan oleh LTMPT untuk mengubah daya tampung lagi gitu, ketika sudah proses pendaftaran ulang atau registrasi ulang SNMPTN sudah dilakukan, nanti kita istilahnya merevisi distribusi kuota per jalur gitu. Nah, gimana kalau misalnya ada calon atau peserta yang sudah diterima di SNMPTN gitu? Ya tentu saja mereka tidak boleh mendaftar di SBMPTN. Memang sudah di blok by system. Ya bukan hanya yang tahun ini saja, bahkan yang 3 tahun berturut-turut, mulai tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 gitu ya. Jadi sorry, saya 3 tahun berturut-turut itu dihitung dari tahun 2022. Jadi yang diterima lewat jalur SNMPTN tahun 2020, 2021, dan 2022 itu sudah diblokir oleh sistem, dia tidak akan bisa mendaftar melalui jalur SBMPTN gitu ya, karena memang kan datanya tunggal ya, akun yang dipakai kan memang sudah akun LTMPT gitu, sehingga kalau mereka tidak mendaftar ulang atau misalnya tidak jadi meskipun dia diterima di SNMPTN, ya dia harus ikut jalur yang lain, misalnya ujian mandiri atau yang lokal gitu. Jadi Sobat UNED, terutama bagi kalian yang kelas 12, ingat ya, mumpung masih ada waktu, kalian betul-betul memikirkan program studi dan PTN mana yang akan Anda pilih. Kalau perlu diskusi dengan pihak sekolah dan juga orang tua, karena kalau nanti kalian diterima, maka dalam tanda kutip wajib untuk masuk mendaftarkan diri, karena kalian tidak bisa mendaftarkan di SBMPTN. Pak Slamen, dalam catatan kami UNED Universitas Jember ada di posisi 8 PTN yang paling banyak menerima calon mahasiswa baru dari jalur SNMPTN. Apakah memang kebijakan ini berdasarkan bahwa teman-teman yang masuk SNMPTN ini bibit unggul lah istilahnya gitu Pak, atau bagaimana Pak? Ya, kita juga sebenarnya mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa-mahasiswa yang diterima berdasarkan jalur seleksinya gitu. Ya, secara umum oke gitu ya, bagus ya. Tapi di samping prestasi atau pertimbangan tersebut, kami kan juga memang harus ikut regulasi ya. Misalnya porsi distribusi persentase per jalur gitu. Tahun lalu kita memang pada posisi 8 besar ya, perguruan tinggi negeri yang menerima lewat jalur SNMPTN. Ya, kemudian tahun ini juga malah sedikit bertambah Mas. Ya meskipun nggak signifikan ya, pertambahannya sekitar 3% lah, kurang sekitar itu gitu. Kami merencanakan akan menerima sejumlah 2.334 mahasiswa melalui jalur SNMPTN ini, dan kalau kita lihat overall yang tadi saya sebut kuota di antara berbagai jalur itu 30% kami memang istilahnya menerima lewat SNMPTN. Ini kesempatan yang bagus sebenarnya, karena kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi SMA, SMK, MA, semua ya, sekolah menengah di seluruh penjuru
Nusantara, tanah air gitu ya, agar kita betul-betul jalur ini menjadi perekat bangsa lah gitu. Jadi itu saya juga jadi pertimbangan gitu, jadi pertimbangan kami sangat terbuka mulai dari Sabang sampai Merauke gitu ya, berbondong-bondong ke UNED mendaftar lewat jalur SNMPTN itu gitu. Dan memang kami kasih porsi secara umum di UNED itu 30% melalui jalur tersebut gitu. Nah, ini Mas Didung tadi sudah disampaikan, ini makin lama makin menjurus ke teknis ini. Kita insya Allah sudah punya data bahwa melalui jalur SNMPTN kita akan menerima sekitar 2.300-an mahasiswa baru. Nah, ini peluang baik bagi Sobat UNED terutama di kelas 12. Nah, sebetulnya Mas Didung di masa pendaftaran SNMPTN ini bisa nggak dijelaskan peran sekolah apa, siswa harus bagaimana, orang tua harus bagaimana? Gimana ini pengalaman Anda? Ya, ini kalau untuk SNMPTN sebenarnya Caim, bahwa proses itu sudah terjadi mulai semester 1. Untuk siswa ya, ini kita bicara untuk siswa dulu. Jadi kalau sekarang dia sudah kelas 12, sebenarnya data itu sudah ada semuanya. Jadi ini sudah tidak ada lagi artinya usaha untuk peningkatan supaya ya, artinya ini memang SNMPTN itu hanya diperuntukkan bagi siswa yang mempersiapkan mulai semester 1 gitu. Oke. Nah, memang di SMA itu kan ya kita tahu lah masa-masa SMA itu siswa itu masih pengen mencoba banyak hal. Masih ada ekstra kurikuler yang menurut mereka barangkali menarik. Kemudian begitu kelas 12 dia baru sadar gitu. Sadarnya telat nih. Telat banget. Nah, kelas 12 dia baru sadar untuk dia harus melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Nah, kalau untuk yang anak-anak seperti ini memang harusnya jalurnya adalah SBMPTN gitu. Karena karena nilai rapotnya sudah ya betul, karena nilai rapot sudah tidak bisa berubah. Terus kemudian apa yang harus dilakukan oleh siswa? Ini menurut data ya kita pernah baca di Kompas bahwa kenapa salah satu faktor penyebab kenapa siswa itu tidak diterima karena tidak diterima di jalur SNMPTN maksud saya itu karena mereka banyak yang berkumpul di prodi-prodi favorit. Oke. Nah, ini yang kenapa mereka berkumpul di prodi favorit kalau ini pengalaman kita ketika kita menerima kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah itu karena ternyata siswa ini mendapatkan informasinya itu klasikal, artinya dari kakak kelasnya, dari orang tuanya dulu prodi itu yang bagus A, B, C, D gitu. Padahal sekarang perkembangan sekarang sudah berubah gitu. Nah ini prodi-prodi baru ini memang harus siswa harus aktif mencari informasi itu gitu. Artinya supaya ini nanti tidak ngumpul di satu prodi. Nah, kemudian berikutnya apalagi sekarang dengan program MBKM gitu. Artinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini di sana sebenarnya ini kalau untuk siswa ini dia bisa belajar di luar prodi yang dia tekuni atau dia diterima di situ gitu. Kalau misalkan contohnya saja misalkan anak teknik begitu, dia bisa saja nanti kuliah di prodi yang lain untuk misalkan di Fakultas Kedokteran Gigi dia untuk melihat peralatan-peralatan apa saja di kedokteran gigi itu yang dibutuhkan misalkan seperti itu. Nah artinya ini untuk prodi-prodi favorit akhirnya ini kan bisa direduksi sebenarnya. Dari sisi passionnya dia ini diberi kemerdekaan sebenarnya dia nanti ketika dia sudah kuliah gitu. Jadi poinnya adalah bahwa sekarang baik guru BK terutama ya dan murid sebagai subjeknya ini harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang prodi. Artinya prospektus ke depannya itu seperti apa. Jadi ini yang menarik
Caiim, kemarin kami kedatangan beberapa guru dari MGBK di lingkungan kita gitu. Ini ketika kami diskusikan ternyata pertanyaannya masih sama. Pertanyaannya itu siswa selalu menanyakan begini, kalau saya masuk di prodi ini nanti jadi apa gitu. Nah ini harusnya sudah berubah nih pertanyaan ini, nanti jadi apa ini harusnya sudah berubah. Berubahnya adalah pertanyaannya harusnya begini, besok saya kalau masuk di prodi itu, kompetensi saya apa? Dengan mengetahui kompetensi itu, dia nanti ke depan, dia bisa bekerja di mana saja gitu. Artinya kalau jadi apa kan satu, tapi kalau saya bekerja di mana saja itu kan kemungkinannya jadi banyak gitu. Nah ini yang harus dipahami. Nah Kalau sekolah, dari pihak sekolah kalau apa ya? dari pihak sekolah ini yang pertama adalah pinter-pinternya sekolah untuk ya memfasilitasi siswa itu dalam memperoleh informasi. Kemudian sekolah juga menyeleksi Pak, karena SNMPTN itu prinsipnya kan siswa diadu dengan siswa di sekolah yang sama dulu. Artinya dia harus lolos di sekolah itu gitu. Artinya kami selalu menyarankan supaya jangan di prodi yang sama itu menumpuk siswanya. Ini justru harus diperluas. Jangan ke dalam, tapi ini harus diperluas, melebar gitu. Jadi ini peran sekolah, artinya yang diajukan di sekolah itu ini memang harus ranking 1 di prodi yang berbeda. Daripada ini ngirim ranking 1 2 3 4 5 tapi di prodi yang sama gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh sekolah. Nah, sekarang bagaimana dari sisi teknis? Dari sisi teknis kalau dari sekolah mohon untuk memastikan bahwa NISN dan NPSN dari sekolah ataupun siswa itu benar-benar valid gitu. Saat itu memang tidak ada masalah, benar-benar tidak ada masalah karena memang ini syarat dari LTMPT seperti itu. Siswa juga begitu, siswa harus cek sekarang, segeralah cek sekarang bahwa NISN-nya itu tidak bermasalah. Gitu. Oke. Menarik ini. Ini tadi sudah berbicara mengenai pilihan, kemudian bicara mengenai apa yang akan bisa didapatkan oleh Sobat UNED pada saat nanti kuliah. Kemudian di Humas, kami itu sering mendapatkan pertanyaan yang kadang-kadang juga terkesan menggelikan gitu ya. Saya IPS, siswa IPS, saya kepingin ke keperawatan. Nah, ini yang ya mungkin dipikirnya merawat gitu ya. Jadi tidak memerlukan lebih memerlukan skill ya daripada. Nah, Mas Didung, sebetulnya pada saat seleksi itu satu, apa yang akan diseleksi? Kalau anak IPA apa? Kalau anak IPS apa? Nah, yang nomor dua, yang sering ditanyakan, ini nanti untuk Pak Selamin, boleh nggak Pak lintas jurusan gitu. Nah, moga Mas Didung dulu ini, supaya teman-teman Sobat UNED tahu bahwa oh kalau ternyata di SNMPTN nilai yang akan diseleksi ini toh gitu. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan kalau saya anak IPS apakah boleh ke keperawatan atau anak IPA misalnya ke Fakultas Hukum gitu. Monggo Mas Didung. Baik, ini yang pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah itu pada dasarnya memperhitungkan beberapa nilai mata pelajarannya ya. Jadi kalau untuk jurusan IPA itu adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian kimia, fisika dan biologi. Nah, kemudian kalau untuk IPS adalah matematika, bahasa Indonesia. Jadi matematika dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini di kedua jurusan itu memang ada. Kemudian kalau yang IPS ditambah dengan sosiologi, ekonomi dan geografi. Kemudian kalau untuk jurusan bahasa itu adalah matematika, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi dan salah satu bahasa asing. Kemudian kalau untuk SMK itu adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan kompetensi keahliannya. Oke. Jadi teman-teman tadi sudah disebutkan oleh Mas Didung, kalau kalian anak IPA, apa yang akan diseleksi sudah diketahui tadi nilai-nilainya itu, sehingga kalian bisa
apa ya istilahnya berhitung ya istilahnya. Kalau saya anak IPS nggak pernah dapat biologi, nggak pernah dapat fisika, tapi memilih ke program studi saintek, maka kalian akan berhadapan dengan teman-teman kalian sendiri yang punya nilai IPA. Nah, kira-kira bisa dihitung berapa peluang kalian nanti akan diterima. Nah, Pak, ini yang sering saya tanyakan. Apa boleh Pak lintas jurusan? Anak IPA ambil IPS, anak IPS ambil IPA? Sebenarnya boleh gitu ya, kecuali memang di Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi itu memang harus IPA gitu ya, baik SMA maupun MA gitu. Kalau yang lain nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Didung gitu ya. Yang diperhitungkan kan juga nilai-nilai mereka waktu di SMA-nya, nilai rapot itu. Ya contohnya begini, ketika dia masuk waktu di SMA-nya dia IPS, ya ini dari sisi kuantitas dulu ya. Jadi ketika dia di SMA-nya jurusan IPS, kemudian dia mengambil program studi yang masuk kategori eksakta gitu kan, nanti kan yang diperlihat yang di istilahnya dihitung di samping nilai rata-rata rapot semua ya gitu, tapi kan juga ada nilai mata pelajaran yang terkait dengan program studi yang dipilih itu gitu. Jadi kalau misalnya dia IPA pilihan waktu di perguruan tingginya program studinya ya, kemudian pada SMA-nya dia IPS, akhirnya kan yang dilihat nanti nilai yang diadu di pilihan IPA-nya, jadi nilai biologi, nilai fisika, sementara dia nggak punya gitu. Ya, akhirnya dia hanya melihat nilai yang matematika, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu aja ya. Demikian juga yang IPS gitu. Itu dari sisi nilai ya yang bisa kita hitung gitu. Nah, bisa juga dilihat dari kesiapan. Ya, meskipun sekarang apalagi MBKM ya, eranya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, artinya seseorang bisa belajar apa saja nanti gitu ya, di samping memang kompetensi utamanya gitu ya. Tetapi kan kita juga lihat background ya. Nanti khawatir ketika kuliah, kalau backgroundnya berbeda, dia masih butuh waktu untuk penyesuaian gitu ya, karena waktu SMA basicnya IPS, tapi begitu di perguruan tinggi nanti dia belajar IPA gitu. Meskipun ini depend ya, relatif tergantung pada kesiapan atau kemampuan personal dari siswa atau mahasiswa nanti gitu. Itu aja sebenarnya gitu. Jadi makanya tadi saya pikir Cak Im sudah menyarankan yang lebih konkret, ya dihitung-hitung dulu lah gitu. Hitung-hitung dulu ya, kalau memang istilahnya ya yakin dengan pilihannya silakan gitu ya. Tetapi kalau risiko seperti itu, tetapi nanti juga kita kan juga punya jalur SBMPTN yang memang murni berdasarkan hasil tes pada saat itu gitu ya, nilai tes UTBK itu gitu. Jadi silahkan aja, nggak ada masalah ya. Begitu. Pak, tadi sudah disebutkan juga anak SMK, kemudian nanti di LTMPT juga mengakomodir politeknik, Pak. Nah, sebetulnya kalau anak SMK ini milih universitas atau politeknik, Pak? Nggak ada masalah. Okay. Dua-duanya, tapi memang sebaiknya Poltek gitu ya. Dan di Politeknik pun yang diterima lewat jalur SNMPTN itu yang sarjana terapan ya, yang D4 gitu. Kalau di Poltek kan memang itu tadi sama dengan yang sebelumnya saya jelaskan IPA IPS itu gitu. Jadi kalau masuk kejuruan, dari kejuruan masuk ke Poltek itu kan memang sudah linear lah arahnya pas, sehingga akselerasinya bisa lebih cepat gitu ya, meskipun sekali lagi itu juga tergantung pada kemampuan personal masing-masing siswa gitu atau mahasiswa nanti kalau dia sudah diterima gitu. Baik Sobat UNED, makin lama makin menarik pembahasan kita, tapi jangan kemana-mana dulu. Saya punya data yang menarik bahwa info yang menarik bahwa pembuatan akun LTMPT ini mulai tanggal 10 Januari sampai 15 Februari. Oleh karena itu bagi Sobat UNED yang duduk di kelas 12 di SMA, SMK atau MA, mohon
mengecek ya ke sekolahnya apakah kalian masuk dalam kategori siswa eligible atau memenuhi syarat mendaftar atau tidak. Kalau kalian adalah siswa yang eligible, segera bikin akun LTMPT. Yang kedua, ayo mulai pikirkan kalian akan memilih program studi apa dan di PTN mana. Diskusi dengan guru BK dan orang tua. Jangan kemana-mana, kita akan